Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Julki Parimuda, NRP 312505046, eh, dari kelas 2D3 Teknik Informatika B. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Y2 testing pada mata pelajaran framework lanjut yang dibimbing oleh Bapak Ahmad Soki Hasan. Untuk itu langsung saja topik pembelajarannya ini kita akan mempelajari tentang testing, lalu macam-macam testing, unit testing, functional testing, dan acceptance testing. Nah, kemudian apa itu testing? Testing adalah pengujian adalah proses eksekusi suatu program dengan maksud menemukan kesalahan. Nah, secara umum pengujian dilakukan untuk menentukan perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sebenar. Suatu pengujian dikatakan berhasil apabila menemukan kesalahan-kesalahan yang belum terdeteksi. Nah, target pengujian dapat bervariasi modul tunggal, sekumpulan modul, atau keseluruhan sistem. Nah, tiga tahap uji dapat dibedakan dari unit testing, integration testing, dan system testing. Nah, developing with test. Nah, test driven development atau TDD dan behavior driver development atau BDD adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak dengan menggambarkan perilaku potongan kode atau seluruh fitur sebagai satu skenario tes sebelum menulis kode dan baru kemudian membuat implementasi yang lulus verifikasi bahwa perilaku yang diinginkan tercapai. Nah, perbedaan antara TDD dan BDD berfokus pada aspek perilaku sistem daripada aspek implementasi sistem yang menjadi fokus TDD. Nah, BDD memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang harus dilakukan sistem dari perspektif pengembang dan pengguna. TDD hanya memberi pengembang pemahaman tentang apa yang harus dilakukan sistem. Nah, BDD memungkinkan pengembang dan pengguna untuk bekerja sama dalam analisis kebutuhan yang terkandung dalam kode sumber sistem. Lalu, kapan dan bagaimana melakukan tes? Nah, sementara pendekatan pengujian pertama yang dijelaskan di atas masuk akal untuk proyek jangka panjang dan relatif kompleks. Nah, itu bisa berlebihan untuk proyek yang lebih sederhana. Ada beberapa indikator kapan waktu yang tepat, yaitu proyek yang itu sudah berjalan besar dan kompleks, terus proyek mulai menjadi kompleks, proyek tumbuh terus-menerus, proyek dimaksudkan untuk jangka panjang, biaya kegagalan terlalu tinggi. Nah, testing environment setup, yaitu ada tiga ya, yaitu ada unit, memverifikasi bahwa satu unit kode berfungsi seperti yang diharapkan. Lalu fungsional, memverifikasi skenario dari perspektif pengguna mulai emulasi browser. Nah, acceptance, memverifikasi skenario dari perspektif pengguna di browser. Nah, kalau di Y itu sebenarnya sudah ada di kode caption ya, yaitu melakukan testing. Nah, kalau belum ada, kita bisa menggunakan perintah konsol yaitu composer required dep kode caption, lalu ada specify dan verify. Nah, unit testing memverifikasi bahwa satu unit kode berfungsi seperti yang diharapkan. Artinya dengan parameter input yang berbeda, pengujian memverifikasi metode kelas mengembalikan hasil yang diterapkan. Nah, unit testing biasanya dikembangkan oleh orang yang menulis kelas yang sedang diuji. Pengujian unit di Y dibangun di atas PHP unit opsional codification sehingga disarankan untuk membaca dokumen mereka. Nah, yaitu bisa kita lihat dokumennya tuh di sini untuk Y, lalu ada codification unit test dan PHP. Nah, ini untuk Y ya, penggunaan Y basic ngapa, lalu unit test code-nya bisa dilihat di dokumentar ini. Nah, kemudian functional test, tes fungsional verifikasi skenario dari perspektif pengguna. Ini mirip dengan tes abstract test, tetapi tidak berkomunikasi melalui HTTP. Nah, ini mengisi seperti parameter post get dan kemudian mengeksekusi inline aplikasi langsung. Tes fungsional umumnya lebih cepat daripada tes acceptance dan memberikan data histori kegagalan dengan detail. Pengujian fungsional diimplementasikan dengan bantuan framework kode exception yang memiliki dokumentasi. Nah, sama seperti sebelumnya. Lalu ada acceptance testing, yaitu tes penerimaan verifikasi skenario dari perspektif pengguna. Aplikasi yang diuji diakses melalui PHP browser atau browser nyata. Dalam kedua kasus, browser berkomunikasi melalui HTTP sehingga aplikasi harus dilayani melalui server web. Nah, sama sebelumnya menggunakan Google Caption juga. Nah, di sini ada tugas ya, kita diminta menerapkan sebuah pengujian pada proyek yang sudah kita buat, mulai dari pengujian unit testing, fungsional testing, dan absent testing. Nah, untuk itu unit testing dulu. Nah, kita bisa melihat sebuah testing kode caption ya, yang sudah disediakan oleh Y, yaitu di bagian front end ya, front end. Untuk kita bermain di ranah front end aja, di back end juga ada testing. Nah, ini kita hanya bermain di front end, yaitu di test. Nah, lalu di sini ada fungsional, acceptance, dan unit. Nah, di sini udah saya buat ya untuk unit dan aksesnya ya. Sudah fungsional ini sudah bawaan. Oke, di sini kita sudah mempunyai testingnya ya, yaitu ini ya sudah kita buat try to test. Nah, untuk menjalankannya itu cukup seperti ini ya. Yaitu kita jalankan menggunakan run ya. Nah, run unit. Nah, kita run. Nah, di sini kita lihat try to test ya. Nah, masih nah
seperti ini sudah berhasil. Kemudian kita lanjut untuk fungsional ya. Di sini kita coba menggunakan login chest ya. Nah, kita coba jalankan fungsional, run fungsional login. Nah, kita jalankan. Pak login tidak ditemui ya. Atau coba kita run dulu yang unique, example ya. Dan unique example tidak ditemukan juga. Oke, coba kita tes sekali lagi. Simple test ya. Oke, berhasil ditemuin. Nah, coba kita lakukan lagi yang untuk fungsional, yaitu fungsional login chest. Nah, ini ya. Nah, sini call to identify on root ya. Oke, on rootnya tidak ditemui. Mungkin karena versinya berbeda. Oke, aman. Kemudian di sini absentional, absence. Oke. Di sini home chest. Nah, kita tes. Yang penting home chest absence-nya sudah berhasil. Nah, maka testing kita sudah berhasil dengan bagus. Nah, itu materi tentang testing sudah selesai ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.